Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Sapa Sumut edisi hari ini saudara, kita akan membahas mengenai infrastruktur Kota Medan. Namun sebelum berlanjut, ada cuplikan sedikit yang akan kita saksikan. Memang beberapa waktu yang lalu kondisi jalan di Setiabudi ini hancur lebur sehingga warga menjadi kesulitan, bahkan saat hujan air sampai melewati lutut sehingga sangat menyulitkan oleh warga. Kemudian setelah kita rembuk dengan beberapa warga, kita lakukan usulan. Sudah beberapa usulan yang kita ajukan ke dinas, tapi nampaknya realisasinya masih lambat. Akhirnya kita ambil inisiatif untuk mengusulkan hal tersebut kepada Bapak Rajudin Sagala yang kebetulan bertempat tinggal di lingkungan kita ini, yang juga sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS. Insya Allah di bulan Januari kita ajukan usulan, disambut oleh beliau dan direalisasikan beberapa waktu yang lalu sehingga kondisi jalan ini cukup bagus, sudah diaspal, begitu juga drainase juga sudah diperbaiki sehingga hujan tidak lagi banjir di lingkungan ini. Belum ada parit, hanya parit ala kadarnya lah kalau kita bilang. Jadi sehingga kalau hujan datang, apalagi udah lebat, keadaan gang kami ini sangat buruk, banjir, air sampai masuk ke rumah warga. Baik, lalu pada saat merekomendasikan ke Bapak Rajudin untuk perbaikan drainase di lingkungan ini, itu prosesnya seperti apa Ibu? Saya karena jemaah dari Bapak Ustadz langsung menanggapinya, yaitu prosesnya kurang lebih ya ada 1 tahun kurang lebih lah gitu kami ajukan, terus direkomendasi dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang parit ini sudah selesai dikerjakan di gang kami ini, dan kami sudah menikmatinya sehingga kemarin-kemarin ini hujan pun lebat, air tidak masuk lagi ke rumah warga. Ya saudara, infrastruktur yang baik dan layak tentu diharapkan setiap masyarakat. Dan dalam cuplikan sebelumnya, saudara merupakan wawancara dari warga yang berterima kasih kepada salah seorang anggota DPRD Kota Medan yang telah merekomendasikan perbaikan jalan di lingkungannya. Adapun Rajudin Sagala menjadi sosok yang cukup perhatian dengan infrastruktur yang ada di Kota Medan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Pagi. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak pada hari ini. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Tadi ada cuplikan nih Pak mengenai warga di Jalan Setiabudi Karya itu Pak. Berterima kasih telah merekomendasikan pengaspalan jalan di lingkungannya. Nah, saya lihat Bapak memiliki perhatian khusus terhadap infrastruktur yang ada di Kota Medan. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat kondisi dan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, Bapak? Baik, terima kasih. Ya, memang setiap saya turun ke masyarakat, apakah turunnya itu melalui kunjungan, atau mungkin saat reses, atau sosialisasi perda, atau sosper, atau mungkin saat saya mengisi pengajian, karena memang selain sebagai anggota DPRD, saya juga diamanahkan oleh struktur sebagai pendakwah, ya, baik di wirid, di masjid, atau di musola. Banyak masyarakat itu menyampaikan keluh kesahnya terkait infrastruktur, terutama jalan, kemudian drainase. Kami melihat memang walaupun Medan ini secara umum sudah mulai berbenah ya, perbaikan sarana jalan dan drainase, tapi ya pemeliharaan, apalagi Medan ini sering terkena banjir, maka tahun ke tahun ada saja jalan yang harus kita perbaiki. Maka atas dasar itulah kami sebagai anggota DPRD Medan, apalagi saya kapasitasnya sebagai salah satu pimpinan,
Ini dengan senantiasa menampung aspirasi masyarakat dan saya masukkan dalam pokir, ya, pokok pikiran anggota DPRD. Kemudian kita bahas di Badan Anggaran dan kita sahkan, akhirnya disetujui dan direalisasikan oleh pemerintah Kota Medan. Ya, saat ini menurut Bapak, titik infrastruktur yang seperti apa yang krusial untuk segera dibenahi? Apakah jalan, drainase, penerangan, atau seperti apa, Pak? Ya, yang sering saya temukan keluhan warga Kota Medan itu paling tidak 3 ya. Yang pertama terkait jalan. Ya, karena memang itu tadi kena sering curah hujan yang tinggi, kemudian jalan itu menjadi rusak, maka mereka mengusulkan untuk diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, drainase. Itu drainase kadang-kadang kita temukan sudah mulai longsor ya, karena mungkin perawatannya lemah. Kemudian ada juga lingkungan warga itu memang belum ada dibuat drainase sama sekali. Nah, maka atas dasar itulah ketika warga mengajukan, kami akan tampung dan kami bahas di APBD dan alhamdulillah disahkan, akhirnya disetujui dan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, yang paling sering itu juga selain tadi jalan dan drainase, tentang penerang jalan, ya, lampu penerang jalan. Itu juga terutama ke rumah-rumah warga yang masuk gang. 3 hal itu yang paling sering kita terima terkait infrastruktur. Nih Pak, tadi kan di cuplikan itu berbicara soal jalan dan drainase. Tadi pada tayangan sebelumnya warga awalnya mengeluhkan jalan yang rusak nih Pak. Dan akhirnya jalan diperbaiki berkat rekomendasi dari Pak Ustadz. Itu gimana ceritanya awalnya Pak? Ya, Pak Bukhori ini kan salah satu warga Helvetia Timur yang memang beliau ini juga sebagai tokoh masyarakat karena beliau juga ketua STM. Jadi sudah sering kata menyampaikan ke pihak-pihak terkait, tapi kok belum ada realisasi. Jadi beliau merasa, ya kami kan punya anggota DPR, dapil ini pula, lepas dapil saya itu. Kita coba. Ya, alhamdulillah, karena beliau juga sering berinteraksi dengan saya di masjid, beliau sampaikan baik secara lisan, terakhir beliau WA melalui handphone. Akhirnya ya kita bawa di Badan Anggaran secara rapat dan kita setujui dan sepakati bersama Pemko. Mengingat Bapak sering turun langsung ke masyarakat nih Pak, juga Pak Ustadz masih aktif mengisi kajian-kajian seperti itu Pak ya, bersilaturahmi ke masyarakat. Lalu seberapa sering masyarakat itu memberikan masukan ataupun keluhan terkait dengan infrastruktur di Kota Medan nih Pak? Ya, tergantung masyarakatnya ya, di mana saya menyampaikan kajian atau mungkin reses, sosper, itu selalu ada dialog. Dialog masyarakat itu tergantung keluhannya apa, ada yang terkait jalan, ada yang terkait drainase, ada yang terkait lampu penerang jalan, ada juga di luar itu termasuk juga masalah kesehatan, ya, banyak ya. Tapi yang menonjol itu tadi yang 3 tadi yang sering kita temui dan alhamdulillah kita saudi dengan baik dan kita bawa melalui Badan Anggaran dan akhirnya disepakati dan disetujui. Lalu sebenarnya dalam suatu kasus misalnya ada sebuah daerah yang jalan itu udah terlampau lama rusak, tidak diperbaiki. Sebenarnya kalau boleh tahu apa yang menjadi kendala suatu infrastruktur itu rusaknya dalam kurun waktu yang lama seperti itu Pak? Ya bisa jadi mungkin tidak tersampaikan informasi ke kami secara utuh. Bisa jadi mungkin inisiatif kepala lingkungan, lurah, kan memang ada musyawarah kelurahan ya, musyawarah kecamatan dan di akhirnya nanti di musrenbang. Tapi mungkin karena argumennya kurang kuat sehingga informasi itu tidak utuh sampai saat musrenbang, sehingga dia tercoret akhirnya yang ada jalan dan drainase yang sudah bertahun-tahun tidak direalisasikan. Makanya di saat reses dan sosper itu selalu kami sampaikan sebagai anggota DPR, ya masyarakat silakan menyampaikan keluh kesahnya. Bahkan saya punya ada nomor yang selalu tiap hari saya sampaikan, siapa yang merasakan ada perlu diadvokasi silakan sampaikan ke nomor ini, kita sampaikan. Selain nomor saya pribadi ada nomor staf yang memang setiap hari standby menerima keluhan warga. Jadi atas dasar itulah kita menampung, nanti mana yang sifatnya prioritas itu langsung kita utamakan untuk segera ditindaklanjuti. Nah, menghubungi Bapak ini cukup mudah ya, ada nomor WhatsApp untuk khusus keluhan-keluhan warga termasuk mengeluhkan infrastruktur seperti itu Pak. Betul. Lalu misalnya ada suatu kasus warga mengeluhkan fasilitas jalan yang kurang memadai, itu kira-kira prosesnya berapa lama itu Pak sampai dengan nantinya akan diperbaiki? Ya kalau di call center yang sudah kami tetapkan itu ada 3 nomor ya, yang staf saya yang memang
sengaja saya tugaskan untuk menerima keluhan warga. Ya, antara lain itu ada Heriandi, ada Abdurrahman Pohan, ada juga Imam namanya. Dan namanya itu tertera juga di kartu nama saya dan juga berikut nomor handphonenya. Biasanya itu paling lambat 1 tahun, karena memang pembahasan APBD itu ada RAPBD itu setahun sekali. Kemudian ketika nanti kami terima keluhan warga itu tidak tertampung dalam RAPBD melalui pokir, ya setiap dewan itu ada pokirnya, pokok pikirannya, maka kami nanti bahas, masukkan, selipkan jadi PAPBD. Di PAPBD itu per 6 bulan. Nah, disitulah ada perubahan. Oh, setelah kami terima keluhan warga, oh ini kayaknya mendesak ini butuh. Setelah kami survei, ini sangat penting ini. Nah, udah nanti kami masuk di P. Jadi begitu finalisasi PAPBD per 6 bulan sekali tadi itu kami masukkan dan alhamdulillah terrealisasi. Dan memang skala prioritas ya, karena APBD kita juga jumlahnya terbatas. Mana yang kami anggap sangat mendesak dan prioritas itu kami utamakan untuk dimasukkan dalam badan anggaran. Artinya dari sekian banyak masukan untuk keluhan warga itu tetap harus difilter lagi Pak ya? Betul. Ya. Untuk dicari mana yang lebih prioritas seperti itu ya? Iya. Dan mengenai ini Pak, adanya mungkin ketimpangan pembangunan infrastruktur misalnya di suatu daerah A, jalannya lama sekali tidak diperbaiki, sementara yang di daerah B jalannya mulus, bagus. Itu menurut Bapak seperti apa? Ya, makanya sering kami sampaikan ke masyarakat, kalau memang selama ini sudah disampaikan ke kepala lingkungan, ke lurah, mungkin karena keterbatasan mereka tidak sampai ke musrenbang, apalagi ke badan anggaran. Makanya selalu saya sampaikan, silakan hubungi kami. Jadi masyarakat merasa ada jalan atau drainase yang perlu diperbaiki, silakan dipoto jalan tersebut, kemudian dikirim ke WA saya atau melalui staf saya, sebutkan panjang jalan, lebarnya, nanti kami akan rekap itu. Kemudian nanti staf saya suruh survei ke lapangan apakah ini prioritas. Kalau prioritas, itu tadi saya akan masukkan berupaya itu di PAPBD. Kalau di PAPBD sudah nggak memungkinkan, mungkin kena anggarannya terbatas, saya akan upayakan masuk di RAPBD. Maka siapapun masyarakat yang merasa ya keluhannya sudah disampaikan dan kami sudah rekap, insya Allah itu akan dimasukkan semua dalam perbaikan infrastruktur. Namun prioritas ya, mana yang didahulukan, mana mungkin yang agak diperlambat karena dianggap ini belum gitu mendesak. Ya, yang jelas semua kita tampung dan semua kita upayakan untuk direalisasikan. Baik. Selain tadi kita sebut 3 yang menjadi infrastruktur utama tadi Pak ya, ada jalan, drainase, ada penerangan, ada juga pipanisasi saya dengar ya Pak. Itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, di Medan kan memang mayoritas sudah terhubung ya rumah warga itu dengan air pump. Mayoritas, walaupun di sudut kota Medan, perbatasan dengan Deli Serdang seperti Kecamatan Medan Lepetia, kemudian Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Baru, itu kan berbatas langsung dengan Deli Serdang. Ternyata masih ada warga yang sejak Indonesia ini ada katanya belum pernah menikmati air bersih. Kami biasanya turun ke lapangan. Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kan mereka juga layak kita perhatikan. Dan itu kita perjuangkan. Contoh seperti di Jalan Kelambir 5, Gang Banten, kemudian masuk ke Pribadi 1, itu satu gang itu baru menikmati air bersih baru beberapa bulan yang lalu. Setelah mereka sampaikan keluh kesahnya, kita tampung dan kita sahkan melalui APBD. Mereka sekarang sudah menikmati air bersih. Kemudian juga termasuk di Jalan Cempaka Ujung, itu Gang Kemangi. Itu mereka selama ini menggunakan sumur bor. Karena rumah mereka ini tadinya itu sawah, jadi sedalam apapun disedot air itu selalu bau katanya. Akhirnya kita anggarkan sejumlah anggaran dan mereka sudah menikmati air bersih. Termasuk juga di Jalan Yosudarso, ya lorong 14 di daerah Krakatau, ya itu mereka juga baru menikmati air bersih setelah mereka sampaikan ke saya. Waktu itu saya sedang ngisi kuliah subuh di Masjid Rabitatul Muslimin, jadi masyarakat menyampaikan agar gang mereka itu segera dibantu oleh Pemkom lagi dan alhamdulillah sudah berhasil. Artinya sangat bermanfaat sekali ya program pipanisasi ini bagi masyarakat. Semakin seru perbincangan kita, tapi kita tahan dulu sejenak karena kita akan masuk ke iklan berikut ini.
Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Ustadz. Baik. Program pipanisasi ya, selain masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang lebih layak ya Pak Ustadz ya. Iya. Apakah dari program pipanisasi ini masyarakat dapat mengeluarkan uang yang lebih murah mungkin untuk mendapatkan fasilitas PDAM seperti itu Pak Ustadz? Bukan murah, malah gratis. Gratis malah Pak Ustadz ya? Ya, karena masyarakat kan sudah bayar pajak. Dari pajak itulah kita sisihkan uang pembayaran pajak itu untuk dikembali ke masyarakat. Ketika warga merasa ya lingkungannya belum ada masuk pipanisasi air pam, ya kita akan usulkan. Ya tinggal meteran lah yang ke rumah masing-masing, itu yang menjadi beban masing-masing rumah. Tapi ketika pipanisasi itu dialirkan ke rumah warga, itu kita gratiskan melalui APBD. Jadi yang nanggung biayanya adalah APBD, kemudian nanti APBD mensahkan anggarannya melalui Perkim nanti akan ya memanggil pihak PDAM untuk menuntaskan, mengerjakan pipanisasi itu terhubung ke masing-masing rumah warga. Meskipun harus menanam pipa yang besar seperti itu, tapi nggak ada biaya dari masyarakat sama Tidak sekali. ada, karena kalau masyarakat yang membayar itu kan cukup tinggi, bisa puluhan bahkan ratusan juta kalau itu jumlah lingkungan yang belum terpasang itu banyak ya kan. Nah, makanya kita switch melalui APBD. Baik Pak Ustadz, berbicara soal pembangunan infrastruktur nih Pak Ustadz, dalam kasus pembangunan yang lambat atau tidak merata, bagaimana DPRD menindaklanjuti temuan-temuan seperti ini dalam rapat misalnya dengan OPD-OPD terkait nih Pak Ustadz? Ya, makanya kan di DPRD Medan ada komisi ya, masing-masing komisi itu kita terima usulan mereka. Kemudian juga ada pokir, masing-masing anggota DPRD Medan punya pokok pikiran. Jadi mereka ketika reses, sosper itu kan menampung aspirasi masyarakat. Jadi di mana masyarakat merasakan ada keluhan, ya mungkin ketimpangan masalah jalan, di sana bagus, di sini kok belum, ada apa, itu biasanya kita adakan sidak. Kita terjun melalui komisi terkait, kalau memang itu prioritas, ya kita upayakan saat nanti di rapat Banggar, ini menjadi suara bersama, walaupun awalnya mungkin disuarakan oleh hanya beberapa anggota DPR di dapilnya. Jadi karena kami memang di badan anggaran itu semua praksi ada utusannya, jadi kita tanpa memandang lagi dari dapil mana dia, selama itu memang Medan dan itu butuh, ya udah kita sepakati gitu. Ya begitu selama ini alurnya kita buat. Baik Pak Ustadz, bagaimana peran DPRD Medan khususnya Pak Ustadz ini dalam memastikan anggaran perbaikan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur itu dapat tepat sasaran nih Pak Ustadz? Ya, itu tadi ya, kembali ke prioritas. Ya, banyak warga yang kadang-kadang menyampaikan lewat handphone, ya atau menyampaikan secara lisan saat berdialog. Maka lagi-lagi kami langsung pastikan ini mendesak atau tidak, kami turunkan tim. Baik tim mungkin yang saya tunjuk melalui staf atau tim yang melalui OPD terkait sesuai ke keluh kesah warga. Ketika itu memang kami anggap prioritas dan memang itu mendesak, ya siapapun yang mengusulkan, ya kami akan ikut dan akan kita usahakan masuk dalam badan anggaran. Baik Pak Ustadz, lalu bagaimana dari dana yang sudah disetujui secara bersama-sama ini dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah Kota Medan, bagaimana DPRD dalam hal pengawasannya Pak Ustadz? Ya, memang ketika usulan warga itu sudah disahkan dalam APBD dan pihak Pemko sudah menginstruksikan untuk dilaksanakan pengerjaannya, ya peran kami salah satunya adalah controlling. Kami lakukan pengawasan tentu melalui komisi terkait. Kami pastikan usulan warga itu sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Kalau memang nanti ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, ya maka kami berikan masukan kepada OPD terkait untuk segera memperbaiki. Ya seperti itu selama ini berlangsung. Artinya bukan hanya kita menerima masukan dari masyarakat, kemudian kita advokasi, lalu dibuat RAPBD-nya Pak Ustadz ya, tapi setelah itu terus diawasi ya Pak Ustadz sampai dengan selesai. Iya, apalagi di dapil saya ya, biasanya kalau memang udah diusulkan melalui saya, di dapil saya pula, biasanya sebelum pelaksanaan sampai mulai pengerjaan, bahkan proses sedang dikerjakan, saya turun ke lapangan. Termasuk tadi kan yang di helpet tadi yang abang lihat ada kesaksian dari warga, itu saat pengerjaan, itu saya hadir di lokasi, saya pastikan jalan ini
itu sesuai dengan yang anggaran yang kami sahkan. Jangan sampai nanti di situ mutu jalannya kurang bagus atau drainase yang tadi paritnya kurang lebar atau kurang dalam, itu selalu saya awasi. Itulah salah satu ya fungsi kami, sehingga ya yang mereka laksanakan itu memang sesuai apa yang sudah kita sepakati bersama. Karena kan mengenai pembangunan infrastruktur itu tentunya ada dana yang besar. Betul, ya Pak. Ya. Bagi oknum-oknum tertentu terkadang bisa menjadi ladang untuk mengeruk keuntungan pribadi seperti itu Pak Ustadz, sehingga merugikan masyarakat nantinya Pak Ustadz ya. Makanya kita awasi secara ketat lah supaya jangan sampai ada peluang untuk melakukan tindakan hal yang tidak baik. Lalu dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur seperti apa kolaborasi Pak Ustadz dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasinya Pak Ustadz? Ya biasanya ya saya juga kapasitas saya sebagai anggota DPR kan juga terbatas ya kan. Ya paling ketika mau dikerjakan saya turun ke lokasi tersebut, saat sedang dikerjakan itu kan butuh waktu. Apalagi jalan drainase itu bukan hari tapi itu bisa minggu bahkan bulan. Maka ketika saya turun saya sampaikan ke masyarakat, tolong juga diawasi, seperti ini yang kami sahkan. Nanti kalau ada yang kurang, tolong sampaikan. Sehingga pengawasannya tidak hanya dari anggota DPR, tapi juga dari masyarakat setempat. Jadi sama-sama mengawasi. Selain itu, nanti juga ada pemeriksaan dari BPK. Itu setiap tahun setelah selesai pekerjaan, itu ada tim audit. Nah, mereka juga melihat, kalau memang ada hal yang kurang cocok, mereka biasanya buat rekomendasi, ini perlu perbaikan. Jadi ada senggang waktu untuk perbaikan itu. Karena lagi-lagi jika ada suatu tindak kecurangan, infrastrukturnya kurang baik, lagi-lagi masyarakat dirugikan ya Pak Ustadz. Ya, dan bukan hanya masyarakat dirugikan ya kan, ya bahkan juga dari sisi keuangan, berarti kan ini bisa jadi ada markup, ada mungkin menggunakan dana yang tidak sesuai. Kalau kami temukan itu tindakan yang tidak pada posisi yang telah kami sepakati, kami juga di DPR membuat rekomendasi ini perlu diproses secara hukum. Ya, seperti itu. Lalu pada kunjungan kami kemarin nih Pak Ustadz di Jalan Setiabudi Karya, ada juga warga berharap agar dinding sungai itu sudah mulai retak gitu, agar memohon kepada Pak Ustadz untuk merekomendasikannya ke BWS ya Pak Ustadz ya. Betul. Untuk sungai itu untuk memperbaikinya itu, bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ya kita sepakat ya, ini mungkin warga juga harus memahami ya, jadi tidak semua anggota DPRD Medan itu bisa menuntaskan masalah walaupun masalah di Medan. Contoh ada jalan, ya jalan itu ada yang gaweannya provinsi, ada gawean pusat, ada yang memang murni APBD Medan. Ya jadi termasuk tadi sungai itu sebenarnya Medan tidak punya kekuatan untuk menuntaskan itu gaweannya BWS, Balai Wilayah Sungai. Jadi kapasitas kami dari sebagai anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat bahwa ini mungkin sungainya kurang dalam atau mungkin kurang lebar, ya kami sampaikan ke BWS. Ya, jadi karena kami ini wakil dari rakyat, jadi suara rakyat inilah yang kami sampaikan ke BWS supaya ini ditindaklanjuti oleh BWS baik itu provinsi maupun pusat. Ya, untuk memastikan itu sudah diperbaiki, itu mungkin bukan kapasitas kami, itu harus anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD pusat. Ya, paling tidak apa yang menjadi keluhan masyarakat kami sudah sampaikan. Kalau memang nyatanya belum, ya kami kembali berkomunikasi dengan pihak BWS, kemudian anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD pusat. Artinya masyarakat cukup dekat dengan Bapak ini ya Pak, karena apapun masalah dikeluhkannya ke Bapak seperti itu. Dan saya dengar selain Bapak juga fokus pada pembangunan infrastruktur, juga saya dengar ada program bedah rumah, betul ya Pak? Betul, ya. Itu seperti apa Pak? Ya, nah, itu tadi ya, di Medan ini memang kota ketiga terbesar ya di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya ya. Tapi miris kita melihat kalau ada warga Medan yang sudah puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia belum merdeka, mereka sudah menempati rumahnya yang tidak layak huni. Itu ketika saya turun, tanpa dia minta pun malah saya ikut mengajukan. Begitu saya turun, kadang-kadang namanya saya ngisi pengajian itu masuk gang ke gang, wirid ke wirid itu kan itu masuk gang. Saya lihat ini rumah siapa ini? Saya tanya sama anggota wirid, oh rumah sebelah ini Pak, panggil pemilik rumahnya. Kita nggak tega melihat rumah seperti itu. Saya usulkan ketika memang syaratnya terpenuhi, itu langsung kita ajukan untuk bedah rumah. Dan mereka nggak menduga apa iya gitu kan. Nah, ternyata terrealisasi kan. Ya, alhamdulillah. Ya. Sejauh ini udah ada berapa kira-kira Pak rumah yang direnovasi seperti itu Pak?
Oh, udah lebih dari 20 ya, 20 rumah. Ya, di Medan Barat saja ada berapa rumah itu, terutama di dapil saya lah ya kan. Ada di Karya Ujung itu ada 3 rumah, termasuk rumah Bilal Jenazah. Ya, itu sudah kita tuntaskan tahun yang lalu. Bilal jenazah laki-laki dan bilal jenazah perempuan. Ya, miris juga ketika saya hadir ke rumahnya itu pas giliran wirid di rumahnya, saya lihat kok rumahnya pas pula hujan kan. Itu kami akhirnya ya ke pinggir gitu. Akhirnya saya sampaikan kepada pemilik rumah agar rumahnya itu kita bedah dan sudah terrealisasi. Kemudian juga ada di Medan Baru. Ya, di Medan Baru, Jalan Wahid Hasim itu ya, itu juga sudah kita tuntaskan. Kemudian juga di Kecamatan Medan Helpet, daerah Kelambir 5 juga sudah kita tuntaskan. Kemudian juga di Gaperta. Alhamdulillah sudah hampir 20 rumah lah yang sudah kita selesaikan. Baik. Terakhir nih Pak, apa yang menjadi pesan-pesan Bapak kepada pemirsa Kompas TV ataupun masyarakat Kota Medan jika ada keluhan-keluhan terkait infrastruktur ataupun keluhan lainnya itu seperti apa Pak? Ya baik, khusus untuk warga Kota Medan, apalagi Dapil 1, karena saya Rajudin Sagala memang dipilih masyarakat sebagai anggota DPRD Kota Medan ini sudah periode ketiga. Kalau memang ada keluhan terkait infrastruktur, kesehatan, kemudian masalah pendidikan, silakan sampaikan kepada kami ya, melalui WA saya pun bisa, atau melalui staf ya, atau langsung datang ke ruangan saya. Biasanya Senin atau Selasa sebelum paripurna itu siapapun yang datang itu saya layani, keluh kesahnya akan kita tampung dan kita akan kita perjuangkan. Tidak sulit untuk menghubungi Pak Ustadz ya Pak, karena Insya Allah, ada 3 call center ya Pak. Selain itu nomor saya juga itu nomor handphone, nomor WA, itu nomor Instagram, nomor 1 itu untuk semua. Jadi kalau memang di telepon nggak saya angkat, silakan di WA. Mungkin nggak terangkat karena sedang rapat atau sedang isi pengajian atau mungkin sedang ada kunjungan. Tapi kalau di WA lambat atau cepat, insya Allah pasti dibalas semua. Pasti dibalas Pasti Pak. dibalas semua. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Rajudin Sagala hari ini telah hadir di Kompas TV, sudah membersamai kita membahas mengenai pembangunan infrastruktur Kota Medan. Dan terima kasih juga kepada pemirsa setia Kompas TV yang ada di rumah. Terus saksikan tayangan-tayangan yang ada di Kompas TV, independen, terpercaya.